Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang metode statistik, yaitu tentang different indifferent. Nah, saya tertarik membahas ini karena beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan review jurnal seseorang dengan menggunakan pendekatan different indifferent ini. Jadi saya coba untuk mengulas lebih jauh tentang metode ini. Jadi metode different indifferent ini adalah metode kuasi eksperimental yang digunakan untuk mengukur pengaruh suatu kebijakan, program atau perlakuan atau intervensi dengan membandingkan perubahan dari suatu kelompok yang mendapat perlakuan dengan perubahan dari kelompok yang tidak mendapat perlakuan atau kelompok kontrol sepanjang 2 periode waktu, yaitu sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Jika kedua kelompok awalnya mengikuti tren yang sama, maka perbedaan perubahan antara kedua kelompok setelah perlakuan adalah estimasi kausal dari efek perlakuan. Jadi logikanya adalah treatment dan kontrol awalnya bergerak mengikuti tren yang sama atau asumsi paralel trend. Terus ketika kebijakan atau intervensi diterapkan, maka perubahan yang melebihi perubahan normal atau perubahan dikontrol dianggap sebagai pengaruh murni dari kebijakan atau treatment atau intervensi. Nah, ini contohnya, ini ilustrasinya. Yang ini adalah kelompok kontrol, yang ini adalah kelompok yang mendapatkan perlakuan atau intervensi. Nah, yang kesini adalah sebelum ada intervensi, yang kesini adalah setelah ada intervensi. Nah, asumsinya adalah, jadi sebelum ada intervensi, mereka sejajar atau memiliki tren yang sama atau paralel tren. Kemudian setelah terdapat intervensi, nah, yang ada intervensinya ini mengalami perubahan. Nah, kalau tidak ada intervensi, maka dimungkinkan akan tetap sejajar seperti ini. Nah, karena ada intervensi atau ada kebijakan atau treatment tertentu, maka ada peningkatan. Sehingga perubahan dari yang sejajar ini, dari yang seharusnya ini dinamakan intervention effect. Nah, ini yang kita akan hitung dengan menggunakan different indifferent. Nah, kelebihan metode ini adalah yang pertama cocok ketika randomisasi tidak mungkin. Yang kedua menghilangkan bias yang tidak berubah sepanjang waktu. Kemudian mudah diinterpretasi. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Jadi Y atau output atau dependent sama dengan konstanta ditambah beta 1 kali waktu. Waktu ini adalah sebelum dan sesudah. Ketika sebelum kita kasih 0, kita set 0, sedangkan yang sesudah intervensi itu 1. Kemudian yang beta 2 perlakuan ini adalah kita beri 0 pada kelompok yang kontrol dan kita beri 1 pada yang kelompok yang mendapatkan intervensi atau perlakuan. Nah, ini beta 3 ini adalah interaksi efek antara waktu dan perlakuan. Dan inilah yang dinamakan efek dari kebijakan. Beta 3 ini nanti yang akan kita cari. Nah, ini beta 3. Nah, ini contoh sederhana untuk memudahkan pemahaman kita. Misalkan kebijakan subsidi pupuk hanya diterapkan di Kabupaten A. Atau Kabupaten A dikatakan sebagai kelompok treatment. Kemudian Kabupaten B tidak mendapatkan subsidi. Ini kita tetapkan sebagai kontrol. Nah, sebelum ada kebijakan di Kabupaten A itu produktivitasnya 4 ton per hektar. Di Kabupaten B atau Kabupaten kontrol itu sama 4 ton per hektar. Setelah ada kebijakan subsidi di Kabupaten A produktivitasnya meningkat menjadi 5 ton per hektar. Sedangkan untuk Kabupaten B itu
ada peningkatan 4,5 ton. Jadi perubahan yang mendapat kebijakan itu 1 ton, meningkat 1 ton. Sedangkan pada kabupaten yang tidak mendapatkan subsidi itu naik setengah ton per hektar. Sehingga efek dari kebijakan subsidi pupuk ini adalah 1 dikurangi setengah itu sama dengan 0,5 ton per hektar. Artinya produksi meningkat 0,5 ton per hektar karena adanya kebijakan subsidi pupuk. Nah, ini contoh sederhananya. Asumsi yang digunakan adalah asumsi parallel trend. Ini adalah mutlak. Jadi sebelum ada perlakuan, sebelum dikasih kebijakan atau treatment atau intervensi, outcome atau Y antara treatment dan kontrol harus berjalan sejajar. Tidak perlu sama persis, tapi perubahannya harus paralel dan ini harus diuji. Dan ketika ini tidak lulus pada asumsi parallel trend, maka metode ini tidak dapat digunakan atau bias hasilnya. Nah, sekarang tentunya yang mempengaruhi produktivitas tidak hanya subsidi, tapi ada faktor di luar itu. Ya, contohnya adalah harga input, pupuk, tenaga kerja, seterusnya, terus iklim, cuaca, terus luas usaha tani, terus upah, terus harga komoditas lain. Nah, ini kita sebut dengan variabel kontrol. Jadi agar hasil efek kebijakan tadi lebih representatif atau lebih bisa merefleksikan hasil yang lebih tepat, maka variabel-variabel ini harus kita kendalikan atau harus kita kontrol. Mungkin di Kabupaten A memiliki harga input yang beda dengan Kabupaten B, atau mungkin jumlah tenaga kerjanya berbeda, atau mungkin luas usahanya berbeda, dan ini turut mempengaruhi produktivitas itu sendiri. Walaupun fokus kita adalah ingin meneliti tentang efek dari subsidi pupuk. Nah, ketika kita melibatkan variabel kontrol, maka persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu output sama dengan beta 0, beta 1 treatment, beta 2 pos atau waktu, kemudian beta 3 interaksi treatment dan waktu, kemudian ditambah lagi covariate atau variabel kontrol. Nah, ini sintak di stata, saya ingin praktek di stata nantinya. Nah, ketika kita tanpa menggunakan kontrol variabel, maka ini DID regres Y, terus DID atau treatment kali waktu, kemudian grup, ini unitnya, misalkan kabupaten atau petani dan seterusnya, ini waktunya. Kalau kita menggunakan variabel kontrol, kita tambahkan covariate ini. Ini untuk stata 18 dan seterusnya. Sedangkan untuk stata 17, maka kita rubah menjadi seperti ini. X1, X2, X3. Nah, jadi variabel kontrolnya dimasukkan di sini setelah outcome. Terus kontrol 1, kontrol 2, kontrol dan seterusnya. Ini untuk stata 17. Kemudian kita perlu menguji asumsi, bisa dengan plot, yaitu dengan ini. Kita bisa memberikan perintah stat trend plot, atau kita bisa menggunakan menggunakan tes statistik dengan stat p trend. Nah, ini. Oke, kita langsung menuju ke data. Kita ingin mendemonstrasikan cara untuk menggunakan metode DID. Nah, ini data. Kita menggunakan 20 petani. Nah, 10 petani kita tetapkan sebagai kelompok treatment, kelompok perlakuan, sehingga kita kasih tanda 1 nih. Sampai petani 10, 1. Kemudian untuk petani 11 sampai 20 kita kasih tanda 0. Kemudian untuk waktu
karena treatmentnya diberikan, subsidinya diberikan mulai tahun 2020 sampai 2022, maka 2018 dan 2019 kita kasih 0, artinya sebelum ada intervensi. Kemudian 2020 sampai 2022 kita berikan tanda 1 atau sesudah intervensi. Nah, ini semuanya kita kasih tanda. Kemudian kita membuat variabel interaksi, waktu, dan treatment. Nah, ini dikalikan aja. Ini kali ini kali ini. Nah, ini sudah kita kalikan. Kemudian ini outcome-nya, produktivitas padinya, kita punya data. Kemudian ini adalah variabel kontrol. Kita menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu luas lahan, kemudian curah hujan, dan upah tenaga kerja. Nah, ini. Baik, kita masuk ke Stata. Nah, pertama kita import data dari Excel. Kita cari, kita simpan di D, bahan belajar. Nah, ini, DID, open. Nah, baris pertama sebagai nama variabel, kita checklist sini. Kemudian oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, pertama kita perlu men-set bahwa data ini adalah data panel. Caranya xt set. Kemudian ini petani dan tahun. Enter. Nah, kemudian kita bisa melakukan DID regress, kurung buka, produktivitas, kurung buka lagi, ini treat kali time, kemudian koma, grupnya adalah petani, dan waktunya adalah tahun. Kita coba ya. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasilnya adalah 0,6. Artinya terdapat kenaikan produktivitas 0,6 ton untuk setelah mendapatkan subsidi pupuk. Nah, artinya ini signifikan 0,000. Artinya kebijakan subsidi pupuk ini sangat efektif untuk menaikkan produktivitas padi. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah variabel kontrol turut mempengaruhi atau tidak? Jadi hasil ini masih belum mencerminkan apakah ini murni atau bisa lebih presisi lagi kita melihat variabel kontrol. Jangan-jangan hasil ini masih terpengaruh oleh luas lahan, oleh curah hujan, dan upah. Nah, untuk itu kita coba memasukkan variabel kontrol. Kita masukkan di sini. Luas lahan, curah hujan, upah. Enter. Nah, ternyata setelah kita kontrol beberapa variabel, hasilnya menjadi 0,7. Jadi efek dari subsidi pupuk adalah 0,7 ton. Nah, ini. Dan ini juga sangat signifikan. Nah, ini ada catatan bahwa average treatment effect ini telah disesuaikan untuk variabel kontrol, grup efek, dan waktu. Nah, ini sudah. Jadi ini lebih presisi karena sudah mengendalikan atau mengontrol beberapa variabel yang lain. Nah, kemudian kita ingin menguji apakah memenuhi asumsi atau tidak. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Kita coba melihat dengan plot. Nah, ini stat trend plot. Nah, kalau lihat di sini, maka
asumsinya terpenuhi. Karena sebelum ada treatment, ada intervensi, sebelum ada subsidi, ini antara Kabupaten A dan antara petani kontrol dan petani perlakuan ini sejajar, bisa dilihat. Nah, setelah ada intervensi, nah ini yang perlakuan ini meningkat produktivitasnya. Nah, ini memenuhi asumsi, bisa dilihat di sini. Baik. Nah, bagaimana kalau dengan uji statistik? Karena tadi ada dengan grafik. Kita menggunakan ini, stat bitrate. Copy. Nah, dengan uji statistik kita dapat mengatakan bahwa sebelum adanya perlakuan tidak ada perbedaan antara kontrol dan treatment. Nah, ini bisa dilihat nih, 0,19. Lebih besar daripada 0,05. Nah, misalkan kurang dari 0,05 maka asumsi ini tidak terpenuhi. Nah, ini sekarang ada pertanyaan. Nah, sebetulnya variable control itu memberikan efek seberapa besar terhadap hasil ini, terhadap produktivitas, dan yang mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan cara manual atau regresi yang biasa. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya dengan cara manual. Dari sini kita bisa melihat, ini hasilnya sama nih, 0,7 untuk alatetnya tadi, untuk DID-nya, treatment efeknya. Kemudian dari sini kita melihat bahwa untuk variabel kontrol mana yang turut berpengaruh. Nah, ini luas lahan nih tidak signifikan, curah hujan ini signifikan. Jadi curah hujan mempengaruhi negatif. Ketika hujannya berlebih malah produktivitasnya akan menurun. Kemudian upah juga ini signifikan positif, ketika upahnya naik malah produktivitasnya juga naik. Nah, ini di sini bisa kita lihat. Nah, ini untuk efek dari perlakuannya signifikan sama. Kemudian luas lahan tidak berpengaruh, curah hujan dan upah berpengaruh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang metode DID atau different indifferent. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.